Buat kamu yang beberapa waktu terakhir aktif mengikuti berita, ada sebuah berita yang cukup mengejutkan beberapa waktu belakangan. Diketahui adalah terjadi peningkatan dari kejadian anak yang mengalami diabetes mellitus. Tentu ini bukan masalah yang ringan atau sederhana. Diabetes mellitus, terutama yang tipe 2, ini biasanya terjadi pada orang yang sudah berusia agak senja. Zaman dulu, yang kena diabetes itu biasanya sekitar 50 hingga 60. Dalam sekitar tahun 2000-an ini, mulai ada pergeseran tren, di mana diabetes mellitus bisa dialami oleh orang-orang yang berusia 40-an. Bahkan tidak jarang ada orang yang berusia 30-an sudah mulai mengalami penyakit ini. Nah, yang cukup mengejutkan adalah bahwa diabetes mellitus tipe 2 ini sekarang sudah muncul pada anak-anak dan remaja. Apakah gerangan yang menyebabkannya? Ini menjadi sebuah concern atau masalah penting. Kenapa? Karena anak ini biasanya tumbuh dengan kondisi metabolik yang baik. Jarang di beberapa dekade yang lalu kita menemukan anak dengan kondisi diabetes mellitus. Adapun yang mengalami diabetes mellitus biasanya adalah tipe 1, yang mana jenis ini terjadi karena ada kerusakan sel beta pankreas yang kesulitan atau tidak mampu menghasilkan insulin yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Sedangkan pada jenis diabetes tipe 2 ini biasanya terjadi karena ada masalah dalam kemampuan tubuh menerima sinyal insulin. Jadi insulin adalah sebuah hormon yang dilepaskan oleh pankreas yang berfungsi untuk memasukkan glukosa dari dalam darah untuk masuk ke dalam sel dalam tubuh kita. Permasalahannya adalah kadang-kadang proses ini tidak selalu berjalan dengan baik. Pada beberapa orang, karena terjadi peningkatan kadar gula darah berkepanjangan, sel-sel dalam tubuhnya ini menjadi tidak terlalu sensitif terhadap insulin, menyebabkan insulin sulit masuk dan sulit kemudian menginduksi atau menyebabkan glukosa diserap di dalam sel. Ini menjadi masalah. Kenapa? Karena dengan demikian, meskipun produksi insulin meningkat, kadar gula darah tetap tinggi. Kondisi yang sering disebut sebagai resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini kalau tidak ditangani lama-lama akan menjadi diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus yang terjadi karena resistensi insulin ini biasanya disebut sebagai diabetes mellitus tipe 2. Lalu pertanyaannya adalah, karena ini adalah proses yang biasanya memakan waktu cukup lama, banyak orang yang kena diabetes mellitus tipe 2 itu sudah hidup berpuluh-puluh tahun baru kena. Ini kenapa anak dan remaja sudah mulai kena diabetes mellitus tipe 2? Ini sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Apakah bisa terjadi? Bisa. Apakah jumlahnya banyak? Beberapa studi, laporan terbaru menunjukkan adanya peningkatan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Tentu kita bisa menyalahkan gaya hidup dan lingkungan. Lingkungan yang buruk, ada beberapa faktor risiko yang bisa berdampak pada resiko diabetes mellitus. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan 100% lingkungan karena ada faktor yang berhubungan dengan anak sendiri atau keluarga atau bagaimana anak tersebut tumbuh dan berkembang di keluarga. Beberapa faktor risiko seperti faktor genetik ini bisa memungkinkan atau meningkatkan risiko seorang anak atau remaja untuk mengalami diabetes mellitus. Apakah orang tuanya punya bakat genetik atau punya faktor risiko? Karena ketika orang tua punya, bisa jadi anak memiliki risiko juga yang bahkan mungkin menjadi lebih tinggi di era sekarang. Kenapa era sekarang? Karena kalau kita memperhatikan gaya hidup anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu tentu saja berbeda. Berbeda berhubungan dengan makanan dikonsumsi dan bagaimana anak melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau zaman dulu biasanya anak ketika sore hari main di luar rumah, di dekat halaman atau di jalan-jalan atau gang dekat rumah, karena memang belum banyak motor dan mobil berseliweran. Sekarang hal ini menjadi semakin riskan. Ditambah lagi tidak adanya sarana untuk bermain atau rendahnya atau kurangnya fasilitas publik yang memungkinkan anak bermain, melakukan aktivitas fisik di ruang terbuka menyebabkan banyak anak yang melakukan kegiatan atau hal-hal yang aktivitas yang nggak berhubungan dengan sekolah di rumah. Misalnya main game. Baik itu dengan game konsol atau game di HP atau perangkat yang mereka miliki. Belum lagi adanya online ya, pembelajaran online zaman dulu dan mungkin pada kondisi COVID yang kemudian diteruskan sekarang sebagian ini membuat aktivitas belajar menjadi lebih sedentary. Berikutnya juga berhubungan dengan paparan terhadap lingkungan. Lingkungan dalam arti
bagaimana mereka makan. Ketika semakin banyak tawaran jualan es krim atau jualan boba yang meningkat tawarannya, sehingga kemudian anak menjadi sering terpapar, baik itu melalui jalan-jalan mereka lewati atau melalui sosial media, akhirnya kemudian pengen dan juga meningkatkan asupan gula mereka. Nah, asupan gula yang berlebihan, asupan kalori yang berlebihan dari makanan-makanan terproses seperti gula, jajanan snack, boba, dan sebagainya, ini kemudian akan meningkatkan kadar gula darah. Dan kalau gula darah terus-menerus meningkat, akhirnya sel-sel mengalami masalah yang sering disebut sebagai resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini yang kemudian pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan resiko dari anak mengalami diabetes mellitus tipe 2. Menarik juga bahwa hal ini sebenarnya sudah bisa kita lihat beberapa pada sebelum mengalami kejadian. Salah satunya yang terlihat adalah mengalami kelebihan berat badan. Beberapa studi menyebutkan bahwa obesitas pada anak dan remaja, kondisi kegemukan bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes mellitus tipe 2. Di tahun 2007, kami melakukan penelitian pada anak-anak SMP di kota Jogja. Kami melakukan screening dan menemukan beberapa sekitar 100 anak remaja ya yang mengalami obesitas. Dan setelah kami teliti, setengahnya sendiri ini sudah mengalami resistensi insulin atau kondisi di mana insulin tidak lagi dapat dengan baik memasukkan glukosa darah. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kadar insulin yang meningkat, gula darah juga meningkat. Suatu pengukuran disebut sebagai HOMA-IR atau Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance. Dari pengukuran ini, kita bisa mengecek sebenarnya apakah seorang anak sudah mulai mengalami tanda-tanda resistensi insulin dengan melihat gula darahnya apakah tinggi, lalu mengecek kadar insulinnya juga. Dan apabila demikian, sebelum terlambat menjadi diabetes, sebaiknya ditangani. Penanganan bisa dilakukan dengan perubahan gaya hidup, meningkatkan asupan sayur dan buah, menurunkan asupan makanan dan minuman terproses. Ini adalah cara yang penting. Tidak hanya itu, meningkatkan aktivitas fisik, sehingga bisa kita mentargetkan adanya penurunan dari status obesitas. Ingat ya, bukan penurunan berat badan, tapi penurunan status obesitas. Karena anak masih mengalami peningkatan pertumbuhan, terutama pertumbuhan linear, menjadi lebih tinggi. Sedangkan kalau berat badannya kita bisa jaga stabil, dan tinggi badannya meningkat, maka status gizinya ini bisa perlahan-lahan kita perbaiki. Jadi ini adalah faktor yang menyebabkan, salah satu faktor yang menyebabkan kejadian diabetes mellitus pada anak. Juga ada beberapa faktor lain, misalnya adanya masalah ketika lahir, atau selama kehamilan, si anak ini ya dikandung oleh ibu yang sempat mengalami gestasional diabetes juga. Ini punya pengaruh karena meningkatnya aliran glukosa dalam darah ibu saat mengandung ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan glukosa pada janin juga. Dan ini kemudian pada akhirnya akan berdampak pada masalah kesehatan si anak, baik itu saat remaja, anak-anak, ataupun saat dewasa. Jadi pencegahannya kita melihat berat badan, makanya sejak dini memang sudah ada penapisan status gizi. Penapisan status gizi nggak cuma buat balita aja ya, untuk anak-anak dan remaja juga perlu dilihat. Jangan sampai mereka terlanjur mengalami obesitas tanpa ada upaya untuk memperbaiki status gizinya. Karena kalau dibiarkan, ya akhirnya akan berdampak buruk, baik pada saat anak itu sendiri atau pada usia mereka maupun saat dewasa kelak. Ini adalah mengenai faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus diabetes mellitus tipe 2 pada anak. Hai, saya Harif Freitag, ingin mengajak kamu mengikuti rangkaian kelas interaktif Gizi Gamma yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis di bulan Maret 2023. Pada kelas interaktif ini kita akan membahas mengenai zat gizi, kebutuhan gizi, dan masalah gizi yang terjadi pada anak dan remaja. Anak dan remaja adalah masalah pertumbuhan penting, fase penting dalam kehidupan seseorang. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan memperhatikan gizinya, memperhatikan asupan makannya, dan mengidentifikasi beragam masalah yang mungkin muncul pada fase kehidupan tersebut. Kita bisa meningkatkan kualitas hidup seorang anak, dan memastikan masa depannya lebih baik. Yuk, ikuti kelas interaktif Gizi Gamma, Gizi dan Kesehatan Anak dan Remaja. Silahkan mengikuti pendaftarannya pada website gizigamma.com. Websitenya terletak di deskripsi. Sampai jumpa.